Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Intan Zeni dengan NIM akhir 216. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap perancangan sistem manajemen kerja pada PT Shopee Internasional Indonesia. Yang pertama, fondasi. Fondasi terdiri dari yang pertama visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Visi dan misi nilai-nilai organisasi PT Shopee Internasional Indonesia memiliki visi menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Visi ini mencerminkan tujuan Shopee untuk menjadi platform e-commerce terdepan di Indonesia yang tidak hanya menyediakan berbagai produk tetapi juga menawarkan pengalaman belanja yang unggul melalui informasi dan teknologi. Dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan, Shopee berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Shopee Internasional Indonesia memiliki misi mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Untuk menunjukkan komitmen Shopee memberdayakan para penjual lokal dengan memberikan dukungan pelatihan dan alat yang disediakan atau diperlukan untuk sukses dalam bisnis online mereka. Yang kedua, tujuan. Tujuan PT Shopee Internasional Indonesia percaya pada kekuatan transformasi teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menawarkan platform yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam komunitas. Kemudian yang ketiga, komitmen manajemen. Komitmen manajemen terdiri dari pemberdayaan UMKM. Sejak 2021, Shopee telah mendirikan kampus UMKM dan program ekspor di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sulawesi, dan Bali. Kampus ini menawarkan pelatihan tentang topik seperti pemasaran, manajemen produk dan pembuatan konten, dan membantu penjual meningkatkan kehadiran online mereka. Selanjutnya, pelatihan dan dukungan. Shopee secara aktif mengembangkan program pelatihan untuk membantu pelaku UMKM memahami cara berjualan di platform e-commerce. Program ini termasuk dukungan langsung untuk membantu mereka mengekspor barang mereka ke pasar internasional dan pelatihan online melalui bimbel Shopee. Melalui inisiatif ini, Shopee ingin memastikan bahwa penjual lokal dapat bersaing secara global. Kemudian, kolaborasi dengan pemerintah. Shopee juga bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk menawarkan sertifikat halal kepada penjual di platformnya. Sejak Oktober 2024, Shopee telah menerbitkan 1.000 sertifikat halal, menunjukkan komitmen Shopee untuk mematuhi peraturan pemerintah dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang yang dijualnya. Selanjutnya, program ekspor. Tujuan dari program ekspor Shopee adalah untuk memperluas pasar produk lokal. Lebih dari 26 juta produk lokal telah diekspor sejak diluncurkan pada 2019. Transisi ekspor yang signifikan terjadi pada semester pertama 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Shopee tidak hanya berkonsentrasi pada pasar domestik tetapi juga berkomitmen untuk memasarkan produk Indonesia di pasar global. Kemudian, komitmen berkelanjutan. Shopee percaya bahwa semua orang memiliki tanggung jawab untuk membantu dan membimbing UMKM. Shopee berusaha membantu bisnis lokal tumbuh lebih pesat dalam ekosistem digital dengan meluncurkan berbagai program dan inisiatif terbaru. Selanjutnya yang nomor keempat, kerangka kerja. Kerangka kerja yang digunakan adalah KPI, yaitu sebagai alat bantu manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi, tim atau individu dalam mencapai tujuan strategis. Kerangka kerja Key Performance Indicator atau KPI adalah serangkaian indikator kunci yang dapat diukur dan memberikan informasi tentang seberapa berhasil suatu organisasi telah mencapai sasaran strategis
yang dibebankan kepadanya. Kemudian informasi dasar. Informasi dasar yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan organisasi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan motivasi karyawan. Shopee membutuhkan sistem manajemen kinerja yang kuat secara berkala seperti pertemuan mingguan dan evaluasi tahunan. Evaluasi kinerja membantu memantau mencapai tujuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. 2. Perlu ada mekanisme yang jelas untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada karyawan yang memenuhi atau melebihi target KPI. Hal ini penting untuk mendorong karyawan untuk berkomitmen lebih besar pada tujuan perusahaan. Yang ketiga, untuk mendukung pengembangan keterampilan karyawan. Shopee perlu menyediakan program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan soft skill yang dapat membantu mereka dalam mencapai target kerja. Kemudian kebutuhan departemen. Setiap departemen di Shopee perlu memiliki sistem komunikasi yang baik untuk memastikan bahwa semua tim bekerja menuju tujuan bersama. Misalnya kolaborasi antara tim pemasaran dan layanan pelanggan sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Setiap departemen harus menetapkan KPI yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Misalnya tim layanan pelanggan dapat berkonsentrasi pada metrik seperti tingkat kepuasan pelanggan atau CSAT dan waktu respon pertama atau first response time. Sementara tim pemasaran dapat berkonsentrasi pada peningkatan pengguna aktif bulanan untuk memantau kinerja setiap departemen secara real time dan dapat mengubah strategi jika diperlukan. Diperlukan sistem analisis data yang kuat. Selain itu, ini membantu dalam menentukan area mana yang membutuhkan perbaikan. Selanjutnya, kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini selain menerima pengakuan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan, karyawan membutuhkan umpan balik yang konstruktif tentang kinerja mereka. Seseorang dapat menjadi lebih termotivasi dan lebih terlibat dengan melakukan penilaian kinerja yang terbuka. Karyawan ingin memiliki kesempatan untuk berkembang dalam organisasi dan jalur karir yang jelas. Program pengembang keterampilan dan pembinaan karir dapat membantu mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka. Mengingat bahwa beberapa karyawan merasa tertekan dengan tuntutan target bantuan, penting bagi perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang mendorong kerjasama dan ikatan. Hal ini dapat menurunkan tekanan dan meningkatkan semangat kerja. Kemudian ada analisis peran dan posisi. Terdiri dari CEO atau Chief Executive Officer. Tugas dari CEO adalah mengawasi dan memimpin seluruh operasi perusahaan, termasuk pengambilan keputusan strategis. Tanggung jawabnya yaitu menjaga kinerja perusahaan secara keseluruhan, mengawasi hubungan dengan pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap divisi beroperasi dengan baik untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya, People Department. Tugas People Department adalah untuk mengelola hubungan antar karyawan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Tanggung jawabnya yaitu menganalisis kebutuhan karyawan, memberikan solusi untuk meningkatkan motivasi, serta merancang program pelatihan dan pengembangan karir. Selanjutnya, Operation Department. Tugas Operation Department adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli serta mengelola operasi sehari-hari. Tanggung jawabnya yaitu untuk menampung kritik dan rekomendasi pengguna, menjamin proses transaksi yang lancar, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, Business Development dan Partnership Department. Tugas Business Development dan Partnership Department adalah untuk membangun hubungan dengan penjual dan mitra bisnis. Tanggung jawabnya yaitu merencanakan kampanye pemasaran,
mengawasi hubungan antara penjual dan pembeli, serta menemukan peluang untuk berkembang. Kemudian ada data science dan analitik departemen. Tugas data science dan analitik departemen adalah mengatur semua aktivitas pemasaran dan promosi. Tanggung jawabnya termasuk membuat strategi pemasaran, mengelola kampanye iklan, dan menganalisis beberapa efektif kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya desain departemen. Tugasnya membuat desain iklan dan media sosial. Tanggung jawabnya yaitu membuat materi visual yang menarik untuk kampanye pemasaran dan memastikan mereka tetap konsisten di platform. Kemudian software engineering department. Tugas utamanya yaitu mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan platform teknologi Shopee untuk mendukung operasi dan pengalaman pengguna. Sedangkan untuk tanggung jawabnya yang pertama merancang dan membangun sistem aplikasi untuk transaksi yang sama dan cepat. Yang kedua mengembangkan fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna, seperti live streaming untuk promosi live produk. Yang ketiga mengoptimalkan infrastruktur teknologi untuk mendukung skala besar transaksi. Terutama selama kampanye seperti tanggal kembar, contohnya 11.11.11.11 pixel dan tanggal-tanggal kembar lainnya. Yang keempat, menyediakan solusi teknis untuk departemen lain, seperti sistem analitik real-time untuk tim data science dan analitik. Yang kelima, menjamin keamanan data pelanggan melalui sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya ada cross-border department. Yang pertama, tugas utamanya yaitu memfasilitasi transaksi lintas negara untuk memperluas akses pasar produk lokal dan memenuhi kebutuhan pelanggan internasional. Tanggung jawabnya yang pertama mengelola program ekspor Shopee untuk membantu UMKM menjual produk ke pasar internasional. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar baru di luar negeri, termasuk produk-produk unggulan yang memiliki potensi tinggi. Yang ketiga, menyediakan dukungan logistik lintas negara, seperti pengelolaan pengiriman dan pajak impor dan ekspor. Yang keempat, berkolaborasi dengan tim pemasaran untuk meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar global. Yang kelima, menjalin hubungan dengan mitra internasional untuk memperkuat jaringan logistik dan distribusi. Kemudian ada eksternal departemen. Eksternal departemen ini tugas utamanya yaitu mengelola hubungan eksternal dengan pihak ketiga seperti pemerintah, mitra bisnis, dan komunitas. Tanggung jawabnya yang pertama berkolaborasi dengan pemerintah dan badan regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti sertifikat halal. Kemudian membangun kemitraan strategis dengan merek global untuk memperluas kategori produk di Shopee. Yang ketiga, mengelola hubungan dengan media untuk memperkuat citra perusahaan melalui kampanye komunikasi yang efektif. Kemudian yang keempat, berkontribusi dalam inisiatif sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung komunitas lokal seperti program pemberdayaan UMKM. Yang kelima, mengatasi potensi risiko reputasi perusahaan dengan menjaga komunikasi terbuka dan responsif terhadap umpan balik dari mitra eksternal. Kemudian pengumpulan data kinerja historis. Pengumpulan data kinerja historis ini Shopee menggunakan kerangka kerja Key Performance Indicator atau KPI untuk mengevaluasi kinerja organisasi tim dan individu secara terstruktur dan historis dikumpulkan melalui beberapa metode berikut. Di sini ada 4 metode. Yang pertama, evaluasi rutin, yaitu harian itu monitoring operasional seperti jumlah transaksi,
keluhan pelanggan, dan waktu penyelesaian masalah. Yang kedua, mingguan. Rapat tim untuk mengevaluasi progres pencapaian target. Yang ketiga, tahunan, penilaian menyeluruh yang mencakup analisis tren dan capaian strategis perusahaan. Selanjutnya, indikator utama. Indikator utama ini ada tingkat kepuasan pelanggan atau CSAT, yaitu survei pelanggan untuk mengetahui pelanggan pengguna terhadap layanan Shopee. Yang kedua, waktu respon pertama atau first response time, mengukur efisiensi layanan pelanggan dalam menanggapi pertanyaan dan keluhan. Selanjutnya jumlah penggunaan aktif bulanan, yaitu data pengguna aktif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran dan fitur platform. Kemudian ada data ekspor. Data ekspor ini Shopee juga mengumpulkan data performa program ekspor seperti volume transaksi internasional dan kategori produk unggulan. Yang terakhir ada sistem analitik, penggunaan alat analitik berbasis data real time untuk memberikan wawasan kepada tim manajemen mengenai area yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada identifikasi sumber daya. Sumber daya yang digunakan Shopee mencakup elemen manusia, teknologi, dan program pendukung. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Di sumber daya manusia ini sendiri ada 3, yaitu People Department, Business Development and Partnership, kemudian ada Operation Department. Yang pertama, People Department. Bertugas mengelola hubungan antar karyawan, memberikan pelatihan, dan merancang jalur karir. Yang kedua, Business Development dan Partnership Department, yaitu memastikan hubungan strategis dengan mitra bisnis dan penjual untuk memperluas cakupan pasar. Yang terakhir, Operation Department, menangani operasional sehari-hari termasuk layanan pelanggan dan pengelolaan transaksi. Kemudian yang kedua, sumber daya teknologi atau SDT, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada Software Engineering Department dan Data Science and Analytics Department. Yang pertama, Software Engineering Department, yaitu mengembangkan aplikasi dan sistem pendukung untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, Data Science and Analytics Department, yaitu menyediakan data untuk analisis performa dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yang ketiga ada fasilitas pelatihan. Fasilitas pelatihan sendiri merupakan program seperti Bimbel Shopee dan kampus UMKM memberikan pelatihan bagi karyawan dan penjual lokal untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang keempat ada infrastruktur. Infrastruktur sendiri ada 2, yaitu sistem manajemen kinerja berbasis cloud untuk memantau KPI secara real time. Yang kedua, platform sertifikasi halal untuk mendukung penjual dalam mematuhi regulasi pemerintah dan meningkatkan daya saing produk. Kemudian perancangan. Perancangan sendiri pada tahap ini Shopee merancang sistem manajemen kinerja yang mengintegrasikan teknologi, proses kerja, dan sumber daya manusia untuk mendukung visi menjadi platform e-commerce terdepan di Indonesia. Yang pertama, kerangka kerja KPI dirancang untuk memastikan setiap departemen memiliki target spesifik yang selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Contohnya, tim pemasaran memiliki KPI seperti jumlah pengguna baru dan tingkat konversi penjualan, sedangkan tim layanan pelanggan fokus pada CSAT dan waktu respon. Kemudian sistem komunikasi, Shopee merancang sistem komunikasi lintas departemen untuk meningkatkan koordinasi. Misalnya, tim data science dan analitik memberikan wawasan kepada tim pemasaran tentang efektivitas kampanye. Kemudian pengembangan teknologi, Software Engineering Department merancang aplikasi internal untuk memantau kinerja secara real time, memberikan akses kepada manajemen untuk mengevaluasi capaian target secara cepat dan akurat.
Kemudian program pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan individu dan departemen, termasuk pelatihan teknis, soft skill, dan manajemen waktu. Kemudian yang keempat di sini ada penerapan. Penerapan sendiri, tahap penerapan melibatkan implementasi strategi dan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Yang pertama, sistem monitoring kinerja. Data kinerja dikumpulkan melalui sistem berbasis teknologi untuk memudahkan analisis KPI. Setiap karyawan dan tim dapat memantau pencapaian mereka terhadap target yang ditetapkan. Yang kedua, reward and punishment. Sistem penghargaan diterapkan untuk mendorong kinerja tinggi seperti bonus bagi karyawan yang melebihi target. Sementara itu, sanksi atau perbaikan diberikan kepada karyawan yang tidak memenuhi ekspektasi. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan, yaitu program pelatihan dijalankan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, termasuk pelatihan daring melalui platform internet seperti Bimbel, Shopee. Yang keempat, kolaborasi lintas departemen, yaitu seperti people departemen dan business development bekerja sama untuk mendukung UMKM melalui kampanye, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Yang kelima, implementasi program ekspor. Produk lokal yang telah dikurasi ekspor melalui jaringan global Shopee untuk meningkatkan pasar produk Indonesia. Yang terakhir ada penyegaran. Penyegaran dilakukan untuk memastikan sistem tetap relevan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, evaluasi berkala, yaitu sistem kinerja dan KPI dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar atau strategi perusahaan. Yang kedua, kampanye besar. Kampanye belanja besar seperti 11 big sale terus diperbarui dengan fitur baru dan promosi menarik untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang ketiga, ada inovasi teknologi. Shopee secara rutin memperbaiki teknologi baik dari aplikasi konsumen maupun sistem internal untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Kemudian ada pengembangan program baru. Inisiatif seperti ini seperti sertifikat halal dan program pelatihan UMKM terus diperluas cakupannya agar tetap mendukung kebutuhan pasar lokal. Yang terakhir yaitu feedback loop. Feedback loop ini Shopee mengadopsi masukan dari pengguna dan karyawan untuk memperbarui sistem kerja dan meningkatkan produktivitas serta kepuasan semua pihak yang terlibat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.